Zhong Liuxiang, jenius baru dari keluarga Lan Yu, sangat kuat. Meskipun hanya ada status utusan sabuk kedua saat ini, tetapi menjadi utusan sabuk ketiga hanyalah kurangnya penilaian. Terutama di catatan masa lalu, Zhong Liuxiang dan pembangkit tenaga listrik tiga sabuk keluarga Lan Yu bertarung secara merata. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Zhong Liuxiang, sebagai bintang yang sedang naik daun di keluarga Lan Yu. Dia dikagumi oleh banyak orang. Ketika Zhang Yun memikirkan pencapaian cemerlang Zhong Liuxiang, dia merasa sedikit bingung. Bisakah Anda benar-benar melakukannya sendiri? Dengan latar belakangnya yang biasa, dengan bakatnya yang biasa-biasa saja. Tapi melihat Qin Yichen dan kepastian di wajahnya, Zhang Yun tiba-tiba memiliki keyakinan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Karena tindakan Qin Yichen sebelumnya, masih ada pertunjukan. Ketika saya berpikir untuk memasuki alam rahasia, saya kelelahan secara fisik dan mental oleh semua jenis makhluk aneh, dan akhirnya saya terjebak oleh pohon dan tidak bisa keluar. Tetapi di bawah kepemimpinan Qin Yichen, dia berjalan di wilayah rahasia hampir sepanjang hari. Tidak ada bahaya, dan tidak ada krisis. Yang paling berbahaya mungkin berdiri di depan cairan pembersih tendon dan pemotong sumsum ini. Untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahaya di sekitarnya, Qin Yichen melemparkan batu dan memimpin ular berkepala 3. Sepanjang jalan menuju harta karun. Selain itu, ada status utusan yang tidak pernah dia bayangkan, dan hanya karena harta inilah yang mudah dicapai. Semua ini dilakukan dengan bantuan Qin Yichen. Tanpa dia, bahkan jika saya memiliki 100 nyawa, itu tidak akan cukup untuk datang ke sini. Pikiran di hatinya menjadi semakin kuat, dan Zhang Yun mengepalkan tangannya. Kakashi bilang aku bisa, maka aku bisa. Melihat Zhang Yun bertanya dan menjawab dirinya sendiri, Qin Yichen merasa sedikit lega. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang aborigin di dunia ini, seseorang yang bisa berpikir lebih aktif dan hampir tidak bisa mengikuti pikirannya sendiri. Kamu dapat yakin, selama kamu melakukan apa yang aku minta, tidak akan ada masalah. Zhang Yun mengangguk. Kakashi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk meningkatkan kekuatan saya? Apakah itu berpartisipasi dalam persidangan utusan keluarga Zongtian? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan cepat. Percobaan utusan. Terus terang, itu adalah proses kondensasi kabut hitam. Proses ini sangat berbahaya. Hanya 1 dari 10 orang yang bisa menyelesaikannya, dan masih ada berbagai risiko setelah selesai. Qin Yichen tidak ingin satu-satunya penduduk asli yang bisa dia percaya mati seperti ini. Dia masih tidak bisa mengendalikan kabut hitam. Tidak, kamu berbeda dari yang lain. Jika kamu mengikuti jalan orang biasa, itu akan membatasi kekuatanmu. Ya, kamu ikuti aku keluar dari alam rahasia dulu, dan ketika kamu kembali ke rumah Zongtian, aku akan memintamu untuk mengajarimu beberapa metode kultivasi. Setelah Anda kembali ke keluarga Zongtian, ingatlah untuk melaporkan kepada pemilik keluarga Zongtian untuk saya. Semuanya seperti biasa di wilayah rahasia, dan tidak ada yang aneh. Setelah berbicara, Qin Yichen membawa Zhang Yun kembali ke pintu masuk alam rahasia. Hanya dengan pandangan sekilas, Qin Yichen menyadari bahwa pintu masuk ke alam rahasia memiliki kecenderungan samar untuk runtuh. Qin Yichen bertemu dengan anggota kelompok lainnya, dan kemudian memberi Zhang Yun sebuah jimat. Kamu menggunakan benda ini untuk meninggalkan alam rahasia terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke alam rahasia lagi. Tanpa ragu-ragu, Zhang Yun pergi setelah berterima kasih kepada Qin Yichen. Sebelum Zhang Yun pergi, Qin Yichen diam-diam mengisolasi portal. Dan setelah menunggu beberapa saat, Zhang Yun kembali ke alam rahasia. Qin Yichen benar-benar lega. Tampaknya tidak ada respons dari portal, dan Anda dapat meninggalkan alam rahasia dengan mengandalkan jimat. Ada banyak cara bagi mereka untuk memainkan peran dalam hal-hal seperti jimat. Yang paling dikhawatirkan Qin Yichen adalah bahwa mereka terhubung ke portal. Sekarang setelah kekhawatirannya mereda, Qin Yichen memutuskan untuk melepaskan dan melakukan sesuatu yang besar. Ingatlah untuk mengirim pesan ke Patriark Zongtian. Dan saya akan kembali kepada Anda ketika saatnya tiba. Setelah itu, Qin Yichen membiarkan Zhang Yun pergi. Liu Xuang, yang berada di samping, memperhatikan kejadian ini, menundukkan kepalanya dan memikirkannya sebentar, dan akhirnya memutuskan untuk menyembunyikannya. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk memilih antara Yi dan lelaki tua berambut putih itu, dia memiliki cara untuk menghadapi keduanya. Jika Anda melakukan sesuatu untuk pria tua berambut putih itu sendiri, Anda masih harus mengungkapkan sesuatu tentang Wan. Dia tidak membicarakan masalah ini, dan itu dianggap menyenangkan Qin Yichen dalam arti tertentu. 8 orang datang ke Qin Yichen dengan beberapa penyesalan. Tuanku, sudah 1 jam, dan tidak ada yang memasuki alam rahasia. Haruskah kita melakukan sesuatu yang lain? Qin Yichen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, tunggu saja. Tidak banyak orang yang memasuki dunia rahasia sekarang, dan Qin Yichen tahu akar masalahnya. Artinya, keluarga besar sudah tahu tentang perubahan di alam rahasia. Dan mereka mulai membatasi klan mereka dari menjelajahi alam rahasia. Tapi ini hanya sementara.
Karena Qin Yichen belum menerima berita bahwa Patriark Zongtian membiarkan mereka meninggalkan dunia rahasia. Keluarga luar masih menonton. Selama Zhang Yun menyebarkan berita bahwa tidak ada yang salah di alam rahasia, seseorang pasti akan memasuki alam rahasia pada saat itu. Karena apa yang Qin Yichen minta untuk disampaikan kepada Zhang Yun bukan hanya apa yang dia katakan sebelumnya. Dengan Liu Xuang di sekitar, Qin Yichen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah Zhang Yun meninggalkan dunia rahasia, dia kembali ke rumah Zongtian sesegera mungkin. Mengandalkan kata-katanya sendiri dengan Qin Yichen, dia membobol menara rumah Zongtian sepanjang jalan. Menemukan kepala keluarga Zongtian. Di dalam menara pendakian, Patriark Zongtian sedang duduk bersila, memadatkan napasnya. Dia tidak membuka matanya sampai Zhang Yun masuk. Untuk apa kau mencariku? Zhang Yun melirik aula mewah dan cukup terkejut. Sebagai keberadaan yang dapat dibuang dalam keluarga Zongtian, ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini, dan hatinya agak terkejut. Dari keberadaan periferal, dia tiba-tiba muncul di pusat kekuasaan, dan dia masih sedikit tidak nyaman dengan perubahan identitas ini. Kau menyukai hal-hal ini? Patriark Zongtian tersenyum sedikit dan menatap Zhang Yun dengan sedikit perhitungan. Karena orang ini dapat digunakan untuk menyebarkan berita, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Selama Anda menarik orang ini bersama-sama, Anda akan dapat mengontrol semua tindakan nakal pada saat itu. Dengan informasi ini di tangan, akan sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya atau membunuhnya. Patriark Zongtian memiliki ide untuk memenangkan Zhang Yun. Terutama pemuda seperti ini, yang bisa tertarik dengan manfaat apapun. Tidak apa-apa, kamu bisa memberitahuku apapun yang kamu suka, dan aku akan mengirim seseorang ke tempatmu ketika saatnya tiba. Ngomong-ngomong, siapa namamu dan sudah berapa lama kamu berada di rumah Zongtianku? Mendengar suara Patriark Zongtian, Zhang Yun akhirnya sadar, dan dia masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Pulang ke rumah, izinkan saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia telah mendirikan biro di alam rahasia untuk berurusan dengan orang-orang dari keluarga lain. Saya harap Anda dapat menyebarkan berita baru. Alam rahasia telah membuka alam putus asa tahanan abadi. Setiap langkah adalah kesempatan. Patriark Zongtian mengerutkan kening. Rencana apa yang si miliki? Perlu aku bekerja sama dengannya? Berapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkannya pada keluarga lain? Zhang Yun menggelengkan kepalanya. Tuan rumah, saya tidak tahu detail masalah ini. Hanya saja orang bijak menyelamatkan saya dan membiarkan saya menyampaikannya.